Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Fadilah dengan NIM 057. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pekerjaan saya dari ujian tengah semester sistem kontrol bagian kedua. Dari UTS sistem kontrol bagian kedua ini terdapat 3 buah soal, di mana soal pertama merupakan soal mengenai linearisasi sistem fisis non-linear. Soal nomor kedua ada reduksi blok diagram. Soal ketiga ada stability and steady state error feedback system. Nah, untuk soal pertama sendiri diberikan sebuah gambar seperti ini, gambar diagram, di mana gambar diagram di sini merupakan sistem yang sifatnya nonlinear, di mana terdapat Fs sama dengan 2x1 kuadrat, ada berat 2 buah beban sebesar 1 kg, dan juga ada sebuah 1 dikali n s per m. Nah, di mana tunjukkanlah hasil analisis tersebut untuk ketika x1 sama dengan 1. Nah, yang pertama-tama dilakukan adalah persamaan diferensial, menentukan persamaan diferensial tersebut. Terdapat benda 1 sama dengan memiliki persamaan diferensial seperti ini, d kuadrat x1 per dt kuadrat ditambah dx1 per dt ditambah 2x1 kuadrat kurang 2x2 kuadrat per 2t sama dengan 0. Benda 2 adalah d kuadrat x2 dibagi dt kuadrat ditambah 2 dx2 ditambah dx2 per dt dikurang dx1 per dt sama dengan ft. Nah, kemudian dimisalkanlah variabel tersebut menjadi v1 dan v2, di mana v adalah kecepatan, di mana dx1 dot sama dengan v1, x2 sama dengan v2, dan juga makan berubah menjadi seperti ini, di mana v1 dot sama dengan min 1 dikurang 2x1 kuadrat ditambah v2, lalu v2 dot sama dengan min v1 min v2 ditambah f sama dengan ft. Nah, kemudian diketahui bahwa y sama dengan x2 di mana x1 x sama dengan 1, di mana kemudian x1 sama dengan x1 dengan 1 do x1 dan x1 dot sama dengan 1 do x1 dot. Nah, kemudian x1 kuadrat sama dengan x1 kuadrat di x sama dengan 1 ditambah dengan dx1 per dt di x sama dengan 1, dan kemudian ada do x1 sama dengan 1 plus 2x1 di x sama dengan 1, dan do x1 sama dengan 1 plus 2 dx1. Nah, kemudian persamaannya berubah menjadi x1 dot sama dengan v1, x2 dot sama dengan v2, f2, dan v1 dot sama dengan min v1 dikurang 2 dalam kurung dikalikan dalam kurung 1 plus 2 do x1 ditambah dengan v2, dan kemudian v2 dot sama dengan v1 dikurang v2 ditambah dengan ft. Nah, kemudian untuk nomor 2 diperintahkan untuk mereduksi blok diagram, di mana diberikan blok diagram seperti ini yang kemudian akan direduksi. Nah, untuk reduksi yang pertama terdapat G2 dan G3 dapat direduksi menjadi G2 plus G3, G3 dan G4 dapat direduksi menjadi G3 plus G4, dan G6 sendiri merupakan looping dengan dirinya sendiri, maka akan dapat direduksi menjadi seperti ini, G6 per 1 plus G6, yang apabila dituliskan digambarkan dalam bentuk blok diagram, maka akan didapatkanlah gambar seperti blok diagram seperti ini, yang mana G2 dan G3 menjadi seperti ini, dan G3 dan G4 menjadi seperti ini, dan G6 nya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian G2 dan G3 nya dilakukan pemisahan, di mana pemisahannya di sini karena di sini menjadi 2 buah garis, terbagi menjadi 2 garis, maka akan dipisahkan yang satu ke atas dan yang satu ke depan, sehingga akan didapatkanlah persamaan seperti ini. Akan didapatkanlah gambar blok diagram seperti ini, G1 dikali dengan G2 ditambah G3, lalu di sini G2 dan G3 nya akan dipindahkan ke sini untuk yang bagian dikalikan dengan G5 nya. Maka kemudian selanjutnya kita lakukan looping dengan looping ini, atau G1 dikali dengan G2 plus G3, atau G1 G2 ditambah dengan G1 G3. Ini adalah di looping, dan ini adalah feedbacknya atau H-nya, sehingga G nya adalah 1, maka G sama dengan 1 plus G dikali H, H-nya adalah ini, maka dapatkanlah persamaan blok diagram seperti ini. Kemudian untuk B selanjutnya, kini yang bagian ini kita reduksi, di mana G2 plus G3, G5 dan G3 plus G4 akan direduksi dan akan menjadi seperti ini. Pertama,
G2, G3, dan G5 ini bisa kita kalikan, sehingga akan menghasilkan G2, G5 ditambah G3, G5. Kemudian ditambahkan dengan yang bawahnya, yakni G3 plus G4. Kemudian setelah dilakukan reduksi seperti ini, dua blok ini kita masukkan dan akan menjadi, kita gambar seperti ini. Setelah ini kita reduksi lagi, dan dimana yang blok 1, 2, dan 3 kita tinggal kalikan, dimana untuk mereduksinya. Lalu kita akan yang ini, dua hal ini kita dikalikan jadi seperti ini di atas ini, dan dua bagian bawah juga akan tinggal kita kalikan, maka akan menghasilkan gambar atau blok diagram reduksi seperti ini. Nah, karena untuk yang terakhir ini kita akan tinggal langsung melakukan transfer fungsi dari feedback system, yang dimana adalah G sama dengan 1 plus GH, yang dimana G-nya adalah fungsi persamaan ini dan H-nya adalah G7. Maka dapat dituliskan seperti ini. Yang kemudian apabila kita turunkan lagi, kita selesaikan lagi, maka akan didapatkanlah persamaan seperti ini, dimana hasil reduksi semua dari sistem ini akan didapatkan reduksi seperti ini, yang dimana G2 yakni dalam kurung G2 G5 ditambah G3 G5 ditambah G3 ditambah G4 dikalikan dengan G6, lalu kurung buka 1 ditambah G1 G2 ditambah G1 G3 kurung tutup, kurung buka 1 ditambah G6 kurung tutup dikalikan dengan dalam kurung 1 plus G6 ditambahkan kurung buka G2 G5 ditambah dengan G3 G5 ditambah dengan G2 G3 dan ditambah dengan G4 kurung tutup, lalu dikalikan dengan G6 dengan G7. Nah, selanjutnya adalah nomor terakhir atau nomor 3. Nomor 3 ini adalah terdapat dua buah poin, yakni ada dua buah poin A dan poin B, dimana yakni mengenai stability and steady state error feedback system. Dimana yang poin pertama adalah untuk kita mencari range nilai K agar sistem tersebut stabil dalam kondisi closed loop. Bandingkan hasilnya dengan mencari closed dan closed loop transfer fungsi menggunakan coding di MATLAB. Dan untuk B lah, apabila step input digunakan adalah series error sebesar 10%, dan jika GS-nya bernilai K per S, berapalah nilai K agar sistem tersebut tetap stabil. Nah, kita langsung masuk saja. Untuk masuk part pertama, kita ketahui bahwa PS adalah PS sama seperti ini, sama dengan persamaan ini. Jadi mana PS ini merupakan dapat disamakan dengan G1. G1 merupakan persamaan dari open loop gain, dan G1S adalah open loop gain, dan GS ini adalah K, yang dimana G1 ini bisa kita tuliskan seperti ini, dimana K dikalikan dengan PS. Nah, lalu persamaan karakteristiknya adalah 1 plus GS sama dengan 0. Untuk kita bisa melakukan RH atau Roth-Hurwitz karakteristik, dan dilakukan persamaan ini. Lalu kita lakukan persamaan ini, 1 plus K sama dengan persamaan ini dikalikan K dikalikan persamaan ini sama dengan 0. Lalu kita dapatkan sama dengan ini, S3 ditambah 2,6817 S kuadrat ditambah dalam kurung 0,11 min 520 K S ditambah dengan 0,0126 dikurang 10,3844 K sama dengan 0. Kemudian kita buatlah RH-nya, RH karakteristik atau Roth karakteristik. Di sini kita tuliskan di sini 1, 2, 0 dan ini 0,026 dan minus ini. Kalau kita cari ini dengan kita menggunakan minus determinan dari ini dibagi dengan 2,681, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini, hasil seperti ini. Yang dimana untuk mengetahui sistem stabil, agar sistemnya stabil, maka elemen pertama S1 harus banding positif, sehingga persamaan ini sama dengan lebih besar dari 0. Kemudian 0 bawahnya ini hilang jadi 0, lalu di sini kita pindah ruaskan K, lalu K-nya adalah kurang dari 1,21 kali 10⁻3. Lalu juga elemen pertama dari S0 harus benar positif juga, yakni S0 yang ini. Lalu kita dapatkan nilai sebesar K dikurang dari 2,0 10⁻⁴. Maka range dari nilai K yang didapat dari persamaan 1 dan 2 adalah K kurang dari 2,04 dikali 10⁻⁴ agar sistemnya dapat tetap stabil. Nah, berikut adalah percobaan untuk mencari
pzplot, pulse dan zero menggunakan MATLAB. Nah di sini kita dapatkan gradient apa sih namanya, gasnya atau transfer fungsinya kita dapatkan seperti ini. Ya kemudian jika kita lakukan pole dan zero map, di sini kita akan dapatkan seperti ini. Di sini ada pulse di sini dan zero-nya di sini. Jadi mana nilai di sini bisa untuk nilainya sendiri, tapi tepatnya seperti di sini. Pulse-nya adalah minus 2,6419 dan zero-nya adalah minus 0,202. Ya dimana adalah itu kurang dari 2, namun untuk jika dibandingkan ini cukup berbeda, karena di sini kita cukup berbeda, di sini yang kurang, ini di sini adalah lebih besar. Nah, berarti langsung kita masuk saja ke B-nya. Apabila steady state error-nya 10%, jika GS-nya adalah K per S, maka yang pertama-tama kita lakukan seperti ini, ESS adalah min S P0 untuk mencari nilai 0,1 sama dengan ini, untuk mencari nilai K-nya. Nah untuk K-nya lalu kita selesaikan sama seperti ini, dapatkan K sama dengan minus 0,0109. Nah jika GS-nya adalah K per S, maka persamaannya menjadi 1 plus K per S persamaan ini, atau persamaan ini sama dengan 0. Yang kemudian akan jika diselesaikan maka akan mendapatkan S4 ditambah 2,6817 S3 ditambah 0,11 S kuadrat, ini ditambah dalam kurung 0,126 dikurang lewat 20K dalam dikali dengan S dikurang 10,844K sama dengan 0. Kemudian kita karakteristikan dengan RH, di mana di sini akan ada S44, maka dibuatlah S44 hingga 0, yang kemudian di sini X, Y, dan Z. Dan di sini Z-nya adalah 0, yang lainnya adalah 0. Di sini kita cari X-nya, nilai X-nya adalah kita dapatkan untuk mencari dengan determinan 1, 2, 3, 4 ini minus determinan keempat ini dibagi dengan nilai 2,6. Bahkan didapatkan nilai K sebesar 3,2497, K lebih besar dari 3,24975 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu untuk Y-nya sendiri kita dapatkan dengan determinan dari 4 nilai ini minus determinan dari 4 hal ini dibagi dengan nilai X. Seperti ini persamaannya. Lalu jika kita selesaikan, maka akan didapatkan dua buah nilai, yakni K lebih besar dari minus 9,95 kali 10 pangkat minus 4 dan K lebih besar dari 8,02 dikali 10 pangkat minus 8,02 dikali 10 pangkat minus 4. Nah maka range nilai K yang didapat dari persamaan 1 dan 2 adalah K lebih besar dari 8,02 dikali 10 pangkat minus 4 agar sistemnya tetap stabil. Baik, sekian penjelasan saya mengenai UTS dari sistem kontrol bagian kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.